Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang pengertian vektor pada bidang, yaitu pada R2, ruang dimensi 2. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share pada video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada seorang anak menarik mobil-mobilannya. Nah, ini bisa dalam hukum fisika ada gaya. Nanti bisa resultan gayanya dicari sejajar dengan sumbu X maupun sejajar dengan sumbu Y. Begitu pula untuk navigasi dalam kapal laut ataupun yang lainnya. Vektor banyak pemanfaatannya. Perhatikan, kalau kita lihat lintasan pelari, anggap seorang pelari mulai dari start. Misalkan satu putaran 2 kilo, berarti kalau 10 kali putaran, start dan finish merupakan tempat yang sama, maka kalau yang dihitungnya adalah jarak, seorang pelari tersebut telah berlari dengan jarak 20 km. Dari mana? 2 dikali 10 putaran. Namun kalau yang dicarinya adalah perpindahan, maka seorang pelari awalnya di startnya di sini, finish di sini pula. Berarti dia berpindah apa tidak? Tidak, berarti 0. Nah, kalau jarak tidak memperhatikan arah, pokoknya sejauh dia berlari, itu adalah jarak. Namun perpindahan dipengaruhi oleh arah, ya. Jadi itulah yang disebut dengan vektor. Yang jarak berarti sebutannya apa? Skalar. Ya, jadi ada skalar, ada vektor. Contoh yang lain, dalam kendaraan bermotor ada apa namanya? Speedometer. Ya. Nah, kira-kira yang diukur oleh speedometer itu adalah kecepatan atau laju. Oke, dia adalah laju. Kenapa? Karena tidak mempengaruhi arah, mau ke utara, mau ke timur. Kalau di situ kecepatannya adalah 20 km per jam, berarti yang ada di speedometer pun adalah 20 km per jam. Jadi dia laju, tidak berpengaruh arahnya. Nah, kalau kecepatan dipengaruhi oleh arah. Jadi apa yang bisa disimpulkan tentang vektor? Jadi besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Yang hanya mempunyai besar disebut apa? Skalar. Paham? Insya Allah. Tadi sebelumnya bahwa vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Besar vektor artinya panjang vektornya, sedangkan arah vektor artinya adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Gambar vektor. Ya, vektor digambarkan ini adalah titik pangkal A dan B adalah titik ujung. Yang dimaksud dengan besar vektor adalah panjang dari A ke B. Sedangkan arah vektor adalah sudut yang dibentuk dari vektor itu terhadap sumbu X positif. Kalau di sini berarti arahnya 45 derajat. Vektor bisa dinotasikan atau ditulis dengan pangkal dan ujungnya AB menggunakan anak panah yang menunjukkan dari A ke B. Berarti kalau ada BA, ya itu arahnya dari B ke A. Bisa juga huruf kecil dibuat garis bawah, vektor U. Bisa juga vektor U, ya atasnya ada anak panah, atau vektor U menggunakan huruf tebal.
Paham? Insya Allah. Pengertian vektor di R2. Vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Di diagram Kartesius sudah jelas bahwa bidang itu koordinatnya adalah X dan Y. Komponen vektor. Andaikan kita mempunyai titik pangkal adalah P, XP, YP. Ujungnya adalah Q, XQ, YQ. Berarti titik di sini adalah titik XQ, di sini adalah XP. Maka panjangnya dari P ke anggaplah ini R itu adalah XQ dikurangi XP. Titik di sini adalah YQ, di sini adalah YP. Maka panjang RQ YQ dikurangi YP. Komponen vektor PQ itu akan sama dengan komponen horizontal, komponen vertikal. Dalam bentuk vektor kolom, ya, berarti horizontalnya adalah XQ dikurangi XP, komponen vertikalnya YQ dikurangi YP. Misal adalah A1 dan A2. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa vektor PQ adalah Q dikurang P, Q dikurang P, Q dikurang P. Dalam bentuk vektor baris, ya, bentuknya berupa baris A1, A2. Dalam vektor basis, PQ bisa dituliskan sama dengan A1I searah dengan sumbu X dan A2J searah dengan sumbu Y. IJ adalah vektor satuan. Oke, sebagai contoh di sini ada vektor AB. Ingat kalau ke kanan positif, ke atas positif, ke kanan ke kiri adalah sumbu X. Kita perhatikan ini, kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4. Maka vektor AB sama dengan 4, kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4, 3. Bisa ditulis sebagai vektor kolom. Kalau dalam bentuk vektor baris 4, 3. Kalau dalam vektor basis 4I ditambah 3J. Paham? Insya Allah. Vektor DE. Vektor DE sama dengan DE ke kiri 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Ke atasnya 1, 2, 3. Berarti di sini 3. Dalam vektor baris min 4,3. Dalam vektor basis negatif 4I ditambah 3J. Itu komponen vektor. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang kita masuk ke panjang vektor atau modulus vektor. Kita perhatikan vektor AB. Ya. Nah, kalau kita lihat ABC berupa apakah ini? Betul, segitiga siku-siku. Berarti menentukan panjang vektor AB bisa menggunakan Pythagoras. Panjang vektor AB dinotasikan dengan nilai mutlak dari vektor AB-nya. Sama dengan akar dari Pythagoras. Panjang AC kuadrat ditambah panjang BC kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Paham? Kemudian panjang DE. Vektor DE. Panjang vektor DE sama dengan Pythagoras. Panjang vektor DF yaitu 4. Ya, dikuadratkan. Ditambah panjang vektor EF sama dengan 3. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi secara umum jika ada vektor AB, maka panjang vektor AB dapat dinyatakan dengan akar dari
A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, notasi panjang vektor adalah nilai mutlak dari vektornya. Akar dari kuadrat setiap komponennya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Paham? Insya Allah. Sekarang bagaimana kalau vektornya dibentuk oleh dua titik, yaitu contoh ini vektor A, B. Nah, boleh kita mencari dulu vektor AB-nya. Vektor AB sama dengan apa? Betul, B min A, B1 min A1, B2 min A2. Nah, untuk mencari panjangnya berarti tinggal akar dari B1 min A1 kuadrat ditambah B2 min A2 kuadrat. Atau menggunakan rumus jarak. Panjang AB sama dengan akar B1 min A1 kuadrat ditambah B2 min A2 kuadrat. Paham? Insya Allah. Vektor-vektor khusus. Yang pertama adalah vektor 0. Suatu vektor disebut vektor 0 apabila panjangnya 0. Arah dari vektor 0 tak tentu. AA. Nah, berarti berubah titik ya. Dari A ke A. B, B, C, C, dan sejenisnya. Disebut dengan vektor 0. Vektor 0 dilambangkan dengan O. Ya, vektor O itu bisa ditulis 0, 0. Kemudian vektor posisi. Vektor posisi dari suatu titik adalah vektor yang pangkalnya terletak di pusat koordinat, yaitu 0,0. Dan ujungnya berada di titik tersebut. Sebagai contoh, di sini adalah koordinat kartesiusnya, ini adalah O. Di sini adalah titik A. Berarti ini adalah OA. Ya. Nah, dilambangkan sesuai dengan nama titik ujungnya. Bisa ditulis OA. Ya, bisa juga huruf A tapi kecil. Hasilnya apa? Kalau A-nya adalah A1, A2, berarti vektor ini adalah vektor titik A-nya, yaitu A1, A2. Paham sampai sini? Insya Allah. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan vektor I. I sama dengan 1, 0. Vektor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan J. Vektor J, 0, 1. Untuk setiap vektor A yang bukan vektor 0, dapat ditentukan suatu vektor satuan dari vektor A. Dilambangkan dengan vektor E. Vektor satuan arahnya searah dengan vektor A. Dan panjangnya sama dengan satu satuan. Jadi jika vektor A sama dengan A1, A2, maka vektor satuan dari vektor A dirumuskan dengan vektor E, vektor satuan, sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Nah, panjang vektor satuan ini sama dengan 1. Paham sampai sini? Insya Allah. Pembahasan soal tentang vektor. Diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik O adalah 0,0, A 2,4 dan titik B 6,1. Tentukan vektor A yang mewakili ruas garis dari O ke titik A, atau disebut dengan vektor posisi dari titik A. Jadi vektor A sama dengan OA, sama dengan, ingat vektor posisi, komponen vektornya sama dengan titik tersebut. Berarti ini 2, 4. Kemudian bagian B, vektor B yang mewakili ruas garis dari titik O ke titik B atau vektor posisi B sama dengan OB. Ya, sama dengan berarti titik B-nya berapa? 6, 1. Kemudian yang C, vektor AB
yang mewakili ruas garis dari titik A ke titik B. Jadi yang bagian C, vektor AB, ingat tadi vektor AB itu adalah B dikurangi A. B dikurangi A, 61 dikurangi A-nya adalah 24. Berarti ini akan sama dengan 4 negatif 3. Kemudian yang bagian D, panjang vektor A, B, dan AB. Sekarang panjang vektor A. Berarti panjang vektor A sama dengan akar dari vektor A-nya adalah 2 dan 4. 2 kuadrat, 4 kuadrat. Akar dari 4 ditambah 16. Akar 20, 4 kali 5, berarti 2 akar 5. Vektor B, komponennya adalah 61. Berarti panjang vektor B sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 36 ditambah 1, berarti akar 37. Sedangkan panjang vektor AB sama dengan akar dari 4 negatif 3, 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. 16 ditambah 9, akar 25, sama dengan 5. Bagaimana? Sangat mudah. Dari soal sebelumnya diperoleh vektor A, panjang vektor A, vektor B, panjang vektor B, vektor AB, panjang vektor AB. Vektor satuan dari vektor A. Vektor satuan dari vektor A. Rumusnya adalah vektor A per panjang vektor A. Berarti sama dengan 1 per 2 akar 5 kali vektor A-nya 2, 4. Kan sama dengan 1 per akar 5, 2 per akar 5. Kemudian vektor satuan yang searah dengan vektor B, berarti sama dengan vektor B per panjang vektor B. 1 per akar 37 kali 6, 1. Berarti ini akan sama dengan 6 per akar 37, 1 per akar 37. Kemudian vektor satuan dari vektor AB. Berarti vektor AB dibagi dengan panjang vektor AB. Sama dengan 1 per 5 dikali vektor 4 negatif 3. Hasilnya adalah 4 per 5 negatif 3 per 5. Oke, ingat vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan. Misalkan kita akan membuktikan yang panjang vektor satuan dari AB. Ya, berarti kita buktikan bahwa ini betul nggak sama dengan 1. Akar dari 4 per 5 kuadrat ditambah negatif per 5 kuadrat. 16 per 25 ditambah 9 per 25. 25 per 25 akar 1 sama dengan 1. Terbukti. Silahkan kalian dicoba panjang vektor satuan untuk vektor A dan vektor B itu akan sama dengan 1 pula. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang silahkan kalian coba penugasan terstrukturnya. Nomor 1 tentang komponen dari vektor-vektor berikut. Dan yang nomor 2, tentukan vektor posisi, komponen vektor AB, panjang vektor, dan vektor satuan. Hanya 2 soal. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.